Selamat siang kawan-kawan semua. Siang ini kita akan bicara-bicara dengan Pak Kemal Heriandi mengenai pelabuhan. Pak Kemal ini karirnya dulu banyak di perhubungan laut, menangani masalah pelabuhan dan lain-lain. Pak Kemal, saya tuh suka mikir gitu teman-teman, kalau pelabuhan itu kan kita hanya lihat di TV ya, kita nggak bisa masuk ke pelabuhan. Beda dengan bandara ya, rata-rata kita ngerti lah bandara kalau kita masuk bandara, masuk terminalnya. Tapi kalau pelabuhan kan, kecuali pelabuhan penumpang ya, tapi kalau pelabuhan barang yang banyak sekarang kan pelabuhan barang. Kalau kita nggak ada urusannya, nggak bisa saya masuk ke pelabuhan seperti yang digambar background-nya Pak Kemal tuh. Kita kepingin sekali ngelihat itu, apa sih itu peti kemas, gimana cara bongkar muatnya peti kemas, ngangkatnya bagaimana, apa yang terjadi di pelabuhan tuh masyarakat pada umumnya nggak tahu lah karena belum pernah akses. Ya tahu artinya dari media-media aja tahu, tapi persisnya gimana nggak, belum ada yang ceritakan. Jadi kita mohon waktunya Pak Kemal ya, Pak Kemal ya. Kita akan baik Pak. Mohon diceritain sedikit ini, kalau saya masuk pelabuhan apa sih namanya, ada pelabuhannya, ada dermaga, ada apalah yang saya nggak tahu kebayang. Silakan Pak Kemal gitu. Baik, terima kasih Pak Wendy. Ini Pak Wendy senior saya, Pak. Baik, saya akan mulai saja dengan penjelasan apa itu pelabuhan. Sebenarnya sederhana saja sebenarnya kalau kita mau lihat pelabuhan itu dengan kacamata sederhana. Pelabuhan itu adalah perpindahan barang dari moda kapal kemudian pindah ke darat. Ya. Dari moda darat itu bisa truk, ya, atau juga bisa dia dipindahkan ke kapal yang lain. Nah, ada yang disebut transitnya. Transitnya itu bisa dia ditaruh di lapangan penumpukan, bisa taruh di gudang, ya, atau langsung dari kapal ditaruh di truk, dipindahkan ke truk, truknya keluar ke pelabuhan. Tetapi pelabuhan terus berkembang sehingga dia tidak hanya jadi perpindahan antar moda, tetapi juga dia mata rantai daripada supply chain atau mata rantai logistik. Ya. Ini luar biasa sekarang perannya. Jadi ada pelabuhan yang mengumpulkan barang-barang dari hinterlandnya atau daerah belakang, kemudian dikirim ke luar. Ya. Begitu juga dari luar masuk ke dalam pelabuhan, dipindahkan ke kapal yang lebih kecil, langsung dikirimkan. Jadi itu yang disebut transshipment. Jadi memang, tapi sederhananya di pelabuhan itu sama seperti pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri, pastinya ada dermaga. Itu umum, generik adalah dermaga. Kemudian ada apron. Nah, sama ini dengan bandara, ada apron juga. Mungkin banyak yang belum tahu. Apron itu ya antara dermaga dengan lapangan penumpukan, itu ada daerah transisi yang disebut apron, tempat kapal atau peralatan masuk ke situ, dipindahkan di situ barang. Kemudian pindah ke lapangan penumpukan. Kalau dia di terminal peti kemas disebut container yard. Ya. Kemudian pindah juga bisa ke gudang. Sekarang sudah jarang sekali gudang di dalam pelabuhan, tetapi masih tetap ada. Kemudian kalau dia di kontainer adalah container freight station. Itu juga sekarang jarang sekali. Biasanya cukup di kontainer kemudian langsung dibawa. Kurang lebih demikian Pak Wendy penjelasan saya, dan sebenarnya tidak complicated juga ya. Pelabuhan itu hanya perpindahan barang begitu ya. Dan ini pelabuhan ini menjadi complicated karena sekarang sudah ada pelabuhan smart. Pelabuhan pintar di mana pelabuhan itu menggunakan mesin atau robot, tidak ada tenaga manusia di sana, karena yang dibutuhkan di pelabuhan itu sebenarnya adalah kecepatan. Begitu demikian Pak Wendy. Terima kasih. Pak Kemal, ada gambar yang mau di-share? Baik Pak. Saya akan coba kasih gambar Pelabuhan Tanjung Priuk saja. Ini hanya di Jakarta ya. Nah ini. Oh ini. Nah. Jadi ini saya kasih contoh terminal peti kemas di Tanjung Priuk. Ya.
Yang biru ini ya adalah laut. Ya. Oke. Tapi kita menyebutnya kolam pelabuhan. Kolam. Oke. Ya, kolam. Kemudian ini tempat kapal merapat, ini dermaga. Kemudian ada apron. Apron ini di sini transisi antara dermaga dan lapangan penumpukan. Ini lapangan penumpukan atau kontaineriat. Jadi sebenarnya intinya hanya ini ya. Kemudian ini juga perpanjangan dari perluasan dari kontaineriat. Di sini mungkin dilihat biasanya ada trek kereta api, kereta api yang ngangkut juga. Demikian Pak Wendy. Oh jadi itu Pak Kemal, si kapal kontainer itu bersandar itu lagi bersandar tuh ya 1, 2, 3 beberapa. Ya Pak, siap. Oh, oke. Dari situ tuh screen-nya yang ngangkut ke truk atau ke apa ini truk ya? Betul. Oh, oke. Jadi ini kelihatan ini kontainer crane ya, ini crane biasa atau mobile crane ya. Nah, di sini ada truk biasanya dia pindahkan nih truk ini pindahkan dari ini di apron ini pindahkan dari kapal ke lapangan penumpukan ke sini. Itu Pak Kemal itu kan saya lihat itu crane-nya beda-beda ya. Yang sekarang kita ngelihat kalau di ini kan tuh crane yang agak dari kejauhan itu yang apa itu namanya? Nah, ini container crane atau gantry crane. Dia ada di dermaga ya. Dia hanya untuk mengangkut dan memindahkan kontainer. Kalau ini mobile crane ya dia bisa juga untuk karena ini terminal multipurpose ya dia bisa mengangkut barang curah selain kontainer. Oke. Pak Kemal, ada yang tadi saya tanya soal Bapak jelasin sedikit mengenai cara bongkar muatnya, Pak. Waktu itu kan kita pernah sedikit heboh. Gitu. Ada yang bilang apa sih namanya? Apa itu namanya Pak? Waiting time atau bongkar muat waktu atau dwelling time itu apa itu Pak artinya itu? Jadi bedanya juga apa itu? Itu adalah sebenarnya port performance ya, kinerja pelabuhan Pak Wendy. Jadi kalau waiting time adalah waktu tunggu. Jadi kadang kapal tidak bisa langsung dapat dermaga. Ya, dia harus menunggu dulu di sana di alur untuk bisa merapat di dermaga atau dia masih menunggu pandu untuk mengantarkan dia ke dermaga. Jadi waiting time di pelabuhan-pelabuhan internasional itu memang seharusnya zero atau tidak ada sama sekali waiting time. Begitu dia kan ada komunikasi. Ya kalau di bandara Pak ini tahu ada ATC, ini juga ada tower ya. Dia akan komunikasi antara nahkoda dan tower. Dia bilang katanya saya akan mau datang jam 14.25 akan tiba di kolam tunggu kata istilahnya. Kemudian jadi di 14.25 itu diharapkan pandunya sudah datang. Pandu itu adalah orang yang atau tenaga yang memandu kapal menuju pelabuhan. Kemudian kapal tunanya juga sudah datang. Dia tidak perlu menunggu kapal tuna. Jadi begitu dia sampai, pandu naik ke kapal, menggantikan nahkoda untuk merapatkan kapal itu ke dermaga. Ada yang dibantu oleh kapal tunda, ada juga yang tidak. Tapi kalau kapal-kapal besar biasanya dia harus ditunda oleh kapal, ya, 1 atau 2 kapal tunda, sehingga dia bisa merapat di dermaga dengan baik. Karena kalau tidak dengan baik, kapal itu bisa merobek dermaga atau meruntuhkan crane. Itu yang berbahaya. Jadi memang karena untuk merapatnya dermaga itu diperlukan pandu. Itu sama seperti bandara Pak Wendy, kalau pesawat mau landing atau take off, dia kan harus dapat instruksi dari petugas air traffic control. Ini juga begitu. Si pandu atau pilot namanya istilahnya pandu itu bahasa Inggrisnya,
Itu dia memandu kapal itu sehingga bisa merapat dengan baik ya, dan benar atau sandar. Karena setiap pelabuhan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ya, tingkat kesulitan itu yang mengetahui adalah pandu. Belum tentu nahkoda kapal itu pernah masuk ke pelabuhan tersebut sehingga dia tidak tahu ini di mana yang kedalamannya cukup, di mana dia harus putar arah. Kurang lebih demikian Pak Wendy, sehingga begitu dia masuk ke dermaga, apalagi kalau lihat nih dermaganya full, ya. Kalau dia mau masuk di dermaga ini, dia kan harus hati-hati sehingga dia tidak menabrak kapal yang lain ataupun menabrak kapal. Demikian Pak Wendy. Oh, jadi ini yang kita nggak tahu nih. Jadi kalau di pesawat kan ya pilotnya itu terus ya, terus naik dia mau merapat pun dia. Kalau di sini seolah-olah pilotnya tuh begitu mau masuk ke kolam pelabuhan ini untuk sender ke dermaga, pilotnya diganti ya oleh pilot yang familiar dengan situ kan seperti itu ya. Betul. Jadi bedanya dengan pesawat, kalau di pesawat kan pilotnya itu kemudian dia dituntun oleh petugas air traffic control. Ya. Kalau kapal itu pilotnya namanya nahkoda. Ya. Begitu dia mau merapat atau dia mau landing lah di pelabuhan, ya, dia harus dituntun oleh pilot namanya. Itu yang namanya pandu ya. Pandu supaya dia bisa merapat dengan baik. Ya. Jadi ingat, walaupun dia dituntun oleh pandu, tetapi tanggung jawab tetap ada di nahkoda. Begitu. Pilot itu menuntun supaya pilot on board menuntun nahkoda supaya dia bisa merapatkan kapalnya di dermaga dengan baik. Jadi kalau beda dengan ATC kan tidak naik ke pesawat, tapi kalau kapal dia harus naik on board begitu. Pilotnya ini untuk membantu nahkoda. Unik juga nih, kita baru tahu. Pak Kemal tadi waiting time. Kalau yang orang bilang dwelling time itu apa itu? Jadi begini Pak Wendy, ya, port performance itu selain waiting time ada lagi berthing time. Ya. Berapa lama dia harus tambat di pelabuhan sehingga bisa bongkar atau bisa muat barang dengan cepat. Ya. Jadi berthing time itu semakin lama semakin tidak disukai oleh barang atau pengusaha kapal sebenarnya. Kemudian ada lagi yang Bapak tanyakan itu dwelling time. Dwelling time sebenarnya juga salah satu kinerja dari pelabuhan, yaitu biasanya menunggu ya clearance ya sehingga kontainer tersebut bisa keluar ya dari lapangan penumpukan ya ke gudangnya pemilik barang, begitu Pak. Biasanya itu adalah import ataupun ekspor juga bisa dwelling time, menunggu barang tersebut menunggu masuk ke atas kapal, begitu. Nah itu tergantung dari pemeriksaan bea cukai, kemudian apakah bill of lading-nya sudah betul atau manifestnya sudah sesuai, begitu. Itu semakin dia cepat ya dwelling time itu semakin bagus kinerjanya. Biasanya yang diharapkan itu 2 hari saja nih. Kalau Singapura malah bisa hitungan jam. Itu tapi memang banyak sekali tergantung pada pemeriksaan daripada bea cukai. Jadi kalau saya bisa ini sedikit waiting time itu dia kelihatannya nunggu waktu untuk dapat tempat parkir ya, tempat ke dermaga berthing. Berthing time itu berapa lama dia bongkar muat barang, Pak ya, bongkar muat barang. Ya. Dwelling time itu, nah begitu sudah kelar bongkar, seberapa cepat barang itu keluar pelabuhan atau baliknya masuk pelabuhan. Oke. Jadi tiga-tiganya ini merupakan performance dari si pelabuhan. Semakin cepat dia tentunya semakin bisa efisien. Oke, Pak Kemal, ini kan gambarnya ini pelabuhan kontainer semua kan, yang kontainer berbagai dari perusahaan. Saya pertanyaannya gini, sering kita lihat kontainer, apa sih yang bisa dikontainerkan? Apakah semua barang bisa dikontainerkan atau hanya barang-barang yang sifatnya entah mesin, entah apa yang hanya di kontainer? Bagaimana dengan barang-barang lain? Karena kalau zaman dulu kan kita tahunya justru kebanyakan pelabuhan yang
bukan pakai kontainer ya, apa sih namanya, entah curah, entah kargo, pokoknya non kontainer lah. Kalau sekarang justru katanya apa-apa kontainer ya Pak ya. Apakah kontainer tuh bisa segala macam barang dikontainerkan apa bagaimana sih Pak? Baik, Pak Wendy, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang baik. Karena memang betul Pak Wendy, sekarang semua barang itu bisa dikontainerkan. Oh gitu. Bahkan yang cair pun bisa masuk ke dalam kontainer ya. Oh. Nah, bisa masuk. Jadi memang kontainer ini memang packaging serbaguna. Sama saja kalau kita beli barang ya, misalnya di Shopee atau Tokopedia, online shop itu kan kita mau barang kita aman, ya, terjamin sampai di tujuan. Nah itu kan biasanya ditaruh di box kalau barangnya banyak. Ya. Nah ini juga begitu, kan kita tidak mau barang kita pecah atau rusak. Nah kalau sudah di dalam kontainer itu aman, Pak Wendy. Makanya semuanya maunya masuk ke kontainer saja, biar lebih masuk packagingnya bagus begitu. Nah, jadi tidak terganggu oleh misalnya ini kan diturunkan, dinaikkan. Ini kan kalau misalnya barang-barang pecah belah gitu kalau tidak dalam kontainer ya bagaimana dia mau taruhnya. Jadi memang kontainer ini sekarang menjadi tren dunia. Gitu Pak Wendy, memang kontainer ini memang betul-betul berguna sekali dan packaging sekarang kalau tidak pakai kontainer rata-rata tidak mau. Makanya banyak sekali pelabuhan peti kemas atau kontainer yang sekarang difungsikan. Jadi bisa kita anggap bahwa kontainer ini semacam apa ya? Casing luar ya. Kalau kita bikin apa ada casing dalamnya. Kayak box gitu Pak. Kayak box barang. Ya. Jadi ini contohnya gambar kontainer 20 feet. Ya. Dan dia panjangnya 6 meter, kemudian lebar 2,4, tinggi 2,5. Ini hampir sama nih, tinggi dan lebar ya, 2,5, ini 2,6. Kurang lebih demikian Pak Wendy. Ini dan kenapa dia disebut 20 feet? 20 feet atau 40 feet? Mungkin saya bisa menjelaskan demikian Pak Wendy. 20 feet itu sebenarnya adalah ekivalensi, Pak Wendy. Sebenarnya yang umum kapal peti kemas itu peti kemas itu atau kontainer itu ada dua ukuran. 20 feet dan 40 feet. Sebenarnya ada lagi satu lagi jumbo di atas 40 feet. Cuman yang umum itu 20 dan 40. Kalau kita dengar ukuran kapal 5.000 TEUs atau 20 foot equivalent unit, ya, itu berarti kapal tersebut bisa mengangkut 5.000 box kontainer 20 feet. Begitu. Nah, kalau ada 40 feet nggak apa-apa. Berarti 40 feet itu kan 2 kali dari 20 feet. Ini biar sama ukurannya satu aja. Kan nggak bisa kita bilang, wah Pelabuhan Tanjung Priuk itu dia bisa muat 3.000 20 feet dan 4.000 40 feet. Itu repot sekali. Jadi semua disamakannya. Udah 20 feet berapa semua? Kalau ada 40 feet ya, ya 40 feet itu dihitung 2 kali saja. Ini 20 feet, 40 feet apa sih Pak panjangnya? Nah, 20 feet itu sebenarnya adalah ukuran, sebentar saya ini ya. Nah ini, ukuran itu feet itu kan ukuran panjang ya Pak Wendy ya. Saya menurut saya ini adalah panjang ya. Kalau 20 feet dikali ke meter berapa? Ini 6,8 hampir 8 meter. Ya, jadi panjangnya ya. 20 feet ya. Kalau dia 40 feet dua kalinya, tetapi lebar dan tingginya sama. Jadi sama, lebar dan tingginya sama ya. Supaya bisa ditumpuk barangkali ya. Ya, betul Pak Wendy. Waduh, terima kasih sekali kita. Soalnya setiap hari kalau lewat ke arah itu kan jalan tol tuh, terutama ada yang lewat jalan lingkar tuh, pasti kan kita lihat yang box-box yang gede-gede. Betul. Pak, saya sebenarnya agak miring dari sini. Saya selalu khawatir. Kalau saya ada di sebelahnya atau di belakangnya, aman nggak sih? Kan saya mikir kelihatannya itu kan box itu hanya seolah-olahnya ditumpuk begitu aja. Ini pertanyaan ini juga nih agak konyol, tapi itulah yang dirasakan.
Ya Pak, sebenarnya aman Pak, karena di 4 sisi daripada kontainer tersebut ada semacam. Nah ini adalah ya di ujung-ujung ini bisa kunci ini Pak. Nah ini bisa dia diceklekkan sehingga dia tetap ada tempatnya gitu. Kalau di truk yang memang khusus untuk kontainer atau di kapal, di palka kapal, dia bisa langsung ngunci nih Pak. Jadi dia nggak bergerak-gerak nih di ujung-ujung. Oke. Jadinya di truk itu dia memang ada dikunci dengan itu di truknya ya Pak ya, bukan cuma ditaruh lah ya. Betul Pak, betul. Pak Kemal, beberapa waktu yang lalu kita lihat ada ya entah kejadian apalah di salah satu pelabuhan BUMN kita. Nah, terus di TV itu dibilang ada accident, entah kebakaran, entah apa gitu di salah satu pelabuhan khusus itu. Kita tuh nggak sempat dijelasin lagi apa khususnya itu pelabuhan. Nah, rupanya ada istilah, ada pelabuhan khusus, ada terminal khusus. Kita nggak paham apa khususnya dan apa bedanya pelabuhan khusus dengan terminal khusus, Pak Kemal. Baik, Pak Wendy. Jadi sebenarnya ya istilah pelabuhan khusus itu, atau sekarang kalau di aturan bakunya di Kementerian Perhubungan itu namanya terminal khusus ya. Sebenarnya sama saja. Cuma dibedakan sebenarnya antara Bapak mungkin pernah dengar apa sih beda pelabuhan sama terminal? Nah, ini itu beda Pak. Dalam arti begini, kalau pelabuhan itu adalah seluruh prasarana yang ada di satu tempat itu, ya. Jadi ada terminalnya, ada alur, ada sarana bantu navigasi, kemudian ada kolam. Tetapi kalau terminal, dia hanya satu tempat saja yang saya tadi sampaikan ini. Nah itu adalah terminal, jadi terminal peti kemas ya hanya terminal saja. Jadi tidak berikut alurnya, tidak berikut kolamnya. Nah ini disebut terminal. Kalau di sini, ini alur sama kolam ini bukan masuk dari bagian terminal, ini adalah bagian dari pelabuhan. Pelabuhan itu mencakup terminal, alur, kolam, kemudian ada jalan begitu. Tapi terminal hanya satu ini saja. Kenapa dia disebut terminal khusus? Karena dia memang terminal itu khusus untuk keperluan sendiri, begitu. Jadi tidak untuk umum. Jadi kalau Pertamina ya hanya untuk keperluan bongkar muat minyak milik Pertamina. Gitu. Dan itu milik dia sendiri ya kelihatannya. Betul, milik dia sendiri. Tidak boleh menerima atau membongkar barang-barang yang bukan milik dia atau umum. Jadi kalau misalnya ada tambang batu bara, dia mau memasarkan, mau mengirimkan batu baranya keluar atau maka itu memang barang dia sendiri, hasil tambang mereka punya. Makanya disebut khusus atau dedicated, memang hanya untuk dia. Begitu Pak Wendy. Kalau terminal atau untuk kepentingan sendiri. Jadi ada beda dua lagi antara terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Kalau terminal khusus, dia ada berada di luar DLKR, DLKP pelabuhan umum. Ya. Jadi di luar pelabuhan ada satu terminal, oke, itu namanya terminal khusus. Tapi di dalam pelabuhan ada terminal untuk kepentingan sendiri, disebut bukan terminal khusus, tapi terminal untuk kepentingan sendiri. Kenapa beda loh? Karena dia di dalam pelabuhan, maka terminal tersebut harus tunduk pada peraturan di pelabuhan itu. Tapi kalau terminal khusus, dia tidak ada di bawah pelabuhan mana-mana. Dia mengatur dan mengerin sendiri untuk bongkar muat di terminal tersebut. Misalnya apa? Pandunya, ya dia adakan sendiri begitu. Tapi kalau dia ada di satu pelabuhan, dia ngikut kepada pelabuhan itu. Misalnya pandunya dan sarana bantu navigasinya. Demikian Pak. Jadi kuncinya adalah di dalam daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan di pelabuhan itu. Itu yang disebut terminal untuk kepentingan sendiri. Tapi kalau di luar itu disebut terminal khusus. Atau dulu disebut pelabuhan khusus. Demikian Pak Wendy. Jadi Pak Kemal,
pelabuhan tadi kan kita bilang ya ada pelabuhan khusus, pelabuhan khusus. Ini tadi kita singgung pelabuhan peti kemas Pak ya. Ya, ada pelabuhan yang apa ya namanya? Yang non peti kemas itu sekarang masih ada nggak sih? Masih umum nggak sih? Karena kita jarang berita dengar. Ada Pak. Ya. Masih ya. Jadi sebenarnya banyak juga. Kalau saya lebih cenderung menyebut terminal ya. Karena di pelabuhan itu bisa terdiri dari beberapa terminal. Ada terminal kontainer, ada terminal curah kering, ada terminal curah cair, ya, ada terminal break bulk atau dia ada barang-barang konvensional ya. Ada terminal penumpang begitu Pak Wendy. Jadi memang karena di terminal tersebut hanya penumpang yang dilayani, itu namanya terminal penumpang. Tetapi kalau disebut terminal kontainer, hanya kontainer yang dilayani. Di dalam pelabuhan tersebut bisa beberapa terminal. Ada terminal multipurpose atau serbaguna, berarti bisa macam-macam dibongkar di situ. Bisa kontainer. Ya. Itu biasanya karena volumenya atau throughputnya tidak banyak, maka dia bisa di pelabuhan kecil bisa melayani segala macam barang. Begitu demikian Pak Wendy. Baik Pak Kemal, terima kasih penjelasannya kita mengenai pelabuhan. Kecuali kalau ada Pak Kemal ada hal lain yang mungkin saya tidak kebayang tapi mungkin bagus untuk diketahui oleh masyarakat umum, silakan Pak. Ya, saya hanya ingin sedikit menjelaskan ya bahwasanya Indonesia itu kalau dilihat dari volume atau throughput kontainer itu masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Itu penyebabnya banyak ya. Kalau kita lihat 2020 Tanjung Priuk itu sudah baru 8,1 juta. 8,1 juta. Singapura sudah 36,87. Wow. Nah, Malaysia Tanjung Pelepas 9,87, ini nggak jauh beda ya. Cuma dia terus meningkatkan dan ada satu lagi pelabuhan yang besar lagi itu Port Klang. Hong Kong 17,96 2020 maksudnya. Rotterdam 14,93. Nah ini pelabuhan terbesar di dunia, Shanghai 43,5 juta TEU. Wah. Tadinya Singapura ya yang terbesar, tapi sudah diliwati oleh Shanghai ya pada tahun 2010 sehingga Shanghai menjadi pelabuhan terbesar di dunia untuk kontainer. Demikian Pak Wendy. Jadi memang Indonesia harus memacu dirinya sehingga pelabuhannya bisa didatangi lebih banyak kapal dan bisa memuat banyak kontainer lagi ya. Berarti produksi kita harus tingkatkan ya, produksi dari dalam negeri dan juga sehingga volumenya bisa bertambah. Kita lihat Shanghai, kenapa dia menjadi tinggi? Karena daerah hinterland atau daerah belakangnya itu Sungai Yangtze yang sepanjang sungai itu semuanya pabrik-pabrik. Sehingga dikonsolidasikan di Shanghai, dia angkut di Shanghai. Dulu di Hong Kong juga pernah masuk. Nah, bayangkan aja dari 10 besar dunia itu kurang lebih 7 itu pelabuhan di Cina. Jadi memang Cina itu betul-betul produksinya dari industrinya luar biasa besar sehingga pelabuhannya bisa menjadi besar-besar. Kurang lebih demikian Pak Wendy. Singapura dia besar karena lokasinya yang strategis ya. Volumenya 36,87. Kemudian kalau kita lihat lagi 10 terminal operator terbesar di dunia secara internasional ya. 2017 itu ini sekarang nomor 1 adalah China COSCO Shipping. Ini terminalnya. Ini dia ada di Shanghai juga ya. Makanya volumenya besar 45 sekian juta. Dulu PSA. Ya, saya bilang kan dulu Singapura nomor 1, makanya PSA yang besar. Kemudian yang kedua Hutchinson. Hutchinson ini yang mengoperasikan pelabuhan Hong Kong. Dan PSA itu tidak hanya di Singapura ternyata, karena dia memiliki sekitar 20 atau 25 terminal di seluruh dunia. Total dia ada 67 juta. Dan dia di seluruh dunia.
Nah, ini gabungan dari terminal-terminalnya PSA di seluruh dunia. Oh, oke. Begitu Pak Wendy. Jadi memang Indonesia Di kita ada terminal yang dioperasikan oleh 10 besar ini. ada. Hutchinson kan sekarang mengoperasikan salah satu terminal di Tanjung Priok. Oh, oke. Ya. Kemudian di DP World juga mengoperasikan dulu salah satu terminal di peti kemas di Surabaya. Sekarang sudah enggak, sekarang pindah ke Gresik, ke Siam Maspion Terminal. Jadi memang kalau dia terminalnya sudah internasional begini, dia sudah dipercaya oleh pelayaran sehingga dia bisa mendatangkan kapal-kapal besar ya. Dan operasional di terminal tersebut sudah diketahui dan performanya sudah baik. Pastinya tidak ada waiting time yang seperti Pak Wendy tanyakan. Ya, dia langsung datang dan dia dibongkar dan muat dengan cepat karena sudah reputasinya sudah di dunia ya Pak. Ya. Saya pernah lihat di PSE dan di Rotterdam itu. Praktis yang tadi Bapak bilang di apronnya itu, boleh dibilang nggak ada orang ya Pak? Iya Pak, sudah semuanya sudah otomatis ya Pak Wendy ya. Betul, Pak. Kita masih jauh ya kali sampai ke sana. Sebenarnya ada sudah pelabuhan kita yang sudah otomatis yaitu di Teluk Lamong begitu ya. Teluk Lamong ya. Ya sekarang Semarang sudah juga ya. Kemudian Tanjung Priok juga sudah terutama yang baru ya. Jadi mudah-mudahan sajalah Indonesia juga smart port-nya sudah mulai bertambah terus ya. Tidak hanya pelabuhan-pelabuhan luar negeri karena memang tadi seperti Pak Wendy katakan kecepatan harus ditingkatkan. Kecepatan itu bagaimana harus ditingkatkan ya dengan semuanya sudah otomatis ya, semuanya sudah digital ya. Sudah betul-betul smart ya. Jadi tidak ada lagi menunggu dari tenaga manusia. Kalau manusia kan perlu istirahat. Jadi kalau mesin kan 24 jam ya Pak Wendy ya. Kurang lebih demikian Pak Wendy. Supaya pelabuhan kita bisa menjadi 10 besar dunia juga. Semakin cepat maka semakin dipercaya oleh perusahaan pelayaran dan pemilik barang sehingga lebih banyak lagi volumenya. Demikian Pak Wendy. Pak Kemal, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Wendy. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.